Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi ulasan kepada film yang berjudul CJ7. CJ7 merupakan sebuah film Hong Kong yang dirilis pada 30 Januari 2008. Film ini disutradarai oleh Stephen Chow dan pemain utama di film ini adalah Stephen Chow, Xu Jiao, Kitty Zhang, Yuki, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang kurang pintar dan dia tinggal di rumah yang sangat jelek karena dia sangat miskin bersama ayahnya. Suatu saat sang anak bertemu dengan CJ7 dan ternyata CJ7 sangat pintar dan dia membuatkan kacamata dan sepatu yang diwarna nalar karena dia bisa terbang bahkan menghancurkan gawang. Tapi tiba-tiba sepatu itu pun mati dan dia bangun dari tidurnya. Nyatanya si Josephine sangatlah beban. Cerita kasih anak dapat nilai bagus, si bapak kakinya malah keikat sama tangki, tapi ya nggak bisa dibantuin, ya udah bye. Terus si J7 sedih, terus dia joget lalu meripet bapaknya, tapi sayang si J7 mati. Ya udah tamat. Tapi bohong, jadi singkatnya si ibu guru dan bapaknya PDKT, lalu dia melihat ke atas ada UFO. Dia pun terkaget-kaget dan dia melihat si J7 hidup lagi. Sayangnya dia bawa teman, literally temannya. Udah, salah satu kelebihannya adalah ada terjemahan bahasa Indonesia. Kekurangannya itu cuma satu episode, gak cukup. Terus aku rekomendasi ini untuk semua umur. Overall aku kasih 9,5 karena cuma satu episode ya, cuma satu episode. Nih ya sarannya, udah gitu aja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senandung Fitri Rifayadi dari Al-Azhar 7 Sukabumi. Kali ini aku bakal sharing 2 insight menarik dari buku yang udah aku baca. Hari ini aku akan membahas How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Carnegie adalah seorang penulis sekaligus seorang guru dari Amerika Serikat yang memiliki fokus di topik self-improvement, public speaking, dan interpersonal skills. Carnegie adalah salah satu pendukung teori responsibility assumptions, di mana dia percaya bahwa kita dapat mengubah personality seseorang dengan cara mengubah personality kita sendiri. Buku ini penulisnya banyak memberikan tips-tips yang membantu kita untuk menjadi orang dengan pengaruh yang lebih, dengan skill komunikasi yang lebih, dan disukai oleh banyak orang. Insight pertama, ada 2 hal simpel yang sering kita lupai saat kita sedang berinteraksi dengan orang, yaitu nama dan senyuman. Senyuman akan membuat orang merasa diapresiasi dan menunjukkan bahwa kita mengvalue kehadiran mereka di hidup kita. Terus ekspresi muka kita juga penting untuk alat komunikasi. Senyuman memberikan indikasi bahwa kita senang mengobrol dengan mereka, kita nyaman dengan kehadiran mereka, dan kita menyukai topik obrolan yang sedang kita bicarakan. Also, smiles are addictive. Kalau kita senyum, orang lain akan cenderung senyum karena senyum memberikan kita positive vibe dan bersifat menular. Jadi, insight pertama adalah call people by their name and smile, atau memanggil orang dengan namanya dan tersenyum. Insight kedua adalah tips memberi kritik. Memangnya, tidak ada orang yang suka dikritik. Dan kritik yang disampaikan dengan cara yang salah bisa membuat orang lain defensif, menyakiti hati mereka, dan membuat mereka menutupi diri sendiri. Jadi, jika kalian tidak setuju, kita bisa melakukan 2 cara ini. Yang pertama, jangan pernah bilang kamu salah, melainkan menggunakan pertanyaan. Yang kedua, gunakan sandwich technique supaya penyampaiannya lebih halus. Sandwich technique adalah sebuah teknik penyampaian konstruktif feedback atau teknik di mana feedback tersebut di-update dengan kompleks atau hal-hal positif yang mereka lakukan. Jadi, menurut aku, buku ini cukup gampang dimengerti karena banyaknya list dan terbagi menjadi 4 part. Yang pertama, fundamental technique in handling people. Yang kedua, how to make people like you. Yang ketiga, how to win people with your way of thinking and be a leader. Yang keempat, how to change people without giving offense or arguing with your enemy. Itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Senandung Fitri Rifayadi akan menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanisha Rizka Manggarita. Saya akan mempresentasikan komik yang berjudul Misteri Wesi Sekolah. Buku
ini menceritakan tentang suatu WC sekolah yang sudah terbengkalai. Lalu ada segerombolan siswa yang ingin menguji nyali. Saat malamnya mereka menguji nyali. Saat sudah menguji nyali, mereka tahu sekarang kalau WC itu jadi penyimpanan barang-barang IPA. Hanya adalah cerita ini sangat menarik dan alurnya susah ditebak. Kekurangannya adalah ceritanya kurang panjang dan menurutku kalau dibaca ulang-ulang terus akan. Sarannya ceritanya lebih dipanjangkan dan diperbaiki agar pembaca tidak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauziah dari kelas 7. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang konteks deskripsi dan penilaian saya tentang novel Laut Bercerita. Menurut saya, novel ini mendidik karena mengandung pengetahuan tentang keadilan sosial dan prinsip demokrasi. Berlatar dengan kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasa kurang, sekelompok orang yang gemar memaksa dan lancar berkhianat, keluarga yang mencari kejelasan anaknya, dan tentang cinta yang takkan luntur. Novel ini diambil dari kisah nyata yang merupakan pengalaman dari seorang aktivis yang menghilang. Novel ini diilustrasikan oleh Yuyun Nur Rahman dan ditulis oleh Laila Salihah Eudori dengan penerbit Pustaka Utama, Jakarta, 379 halaman dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Novel ini sangat menceritakan adanya perjuangan. Saran saya penulisan lebih disingkat agar memudahkan pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side-eye, criminal. Halo semua, saya Cantika Putri Ezia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku novel yang berjudul Hujan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konteks dari buku Hujan. Penulisnya adalah Terelie, ilustratornya Arka Kolektif, tebalnya 320 halaman, penerbitnya Sabang. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang deskripsinya. Cerita dari buku Hujan bercerita kehidupan di masa tahun 2050 yang berisi tentang persahabatan, cinta, perpisahan, dan hujan. Tema yang diusung oleh sang penulis tidak sesederhana novel romantis pada umumnya. Porsinya tidak hanya untuk seputar cinta, melainkan ada bumbu-bumbu